Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Selamat pagi, renungan kita hari ini Jumat 14 Juli 2023 dengan judul Perhatikan Kesempatan untuk Membawa Sukacita. Ayatnya di dalam Ayub 26 ayat 13. Aku mendapat ucapan berkat dari orang yang nyaris binasa, dan hati seorang janda kubuat bersukaria. Banyak orang yang telah kehilangan pengharapan. Bawalah kembali sinar matahari kepada mereka. Banyak orang telah kehilangan keberanian. Tuturkanlah kepada mereka itu kata-kata penghiburan. Berdoa bagi mereka. Ada orang yang memerlukan roti hidup. Bacakan bagi mereka sabda Allah. Banyak orang yang jiwanya sakit yang tak dapat disembuhkan oleh obat maupun tabib. Doakan jiwa-jiwa ini. Bawalah mereka kembali kepada Yesus. Beritahukan kepada mereka bahwa terdapat obat di Gilead dan ada seorang tabib di sana. Kita tidak boleh kehilangan kesempatan untuk menunjukkan perbuatan belas kasihan, berpikir penuh kesabaran dan kesopanan Kristen bagi yang menanggung beban dan yang tertindas. Jikalau kita tidak dapat berbuat apa-apa lagi, maka kita dapat mengucapkan kata-kata dorongan dan pengharapan kepada mereka yang tidak mengenal Allah dan yang dapat didekati dengan sangat mudah dengan perantaraan simpati dan kasih. Perjanjian yang kaya dan limpah dibuat bagi mereka yang memperhatikan kesempatan untuk mendatangkan kesukaan dan berkat kepada kehidupan orang lain. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita kembali mendapatkan poin-poin penting dalam renungan kita hari ini. Bagaimana Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk dapat bersuka cita dan berbahagia sebagai pembawa-pembawa kasih, dan kesempatan untuk kita mencerminkan akan kasih Kristus melalui kehidupan kita. Saudaraku, kita harus selalu memiliki kesempatan untuk memperhatikan saudara kita, bukan hanya perkara materi, tetapi perhatian. Dan jikalau kita mampu untuk memberikan lebih lagi, biarlah semuanya itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Kita dapat memperkenalkan Yesus kepada setiap orang, dan dengan rasa empati untuk memperhatikan sesama dalam berbagai kesulitan, berbagai problema, berbagai kebutuhan yang kita dapat perhatikan, maka tentunya itu menjadi satu celah untuk kita dapat menyatakan Kristus, kasih Allah kepada mereka. Semoga Tuhan memberikan kebijaksanaan bagi kita untuk selalu dapat menggunakan segenap talenta karunia yang Tuhan percayakan bagi kita, dan kita juga memberikan hidup kita untuk dapat dipakai, digunakan oleh Tuhan untuk memuliakan Dia. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk karunia kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk dapat merasakan akan kasih dan nikmat yang Tuhan berikan ya Bapa. Kekuatan dan juga nafas kehidupan menjadi satu kesempatan bagi kami untuk selalu bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan untuk pekabaran yang sudah menjadi bagian kami pada saat ini. Biarlah menolong kami juga untuk kami dapat merasakan bagaimana kami harus memenuhi panggilan Kristus. Di saat kami menerima kuasa Tuhan, maka kami dapat menjadi perpanjangan kasih Tuhan untuk memperhatikan saudara-saudara kami ya Bapa. Lebih lagi Tuhan, bagaimana ada satu kerinduan yang selalu muncul dalam hati kami untuk dapat membawakan kasih dan kabar keselamatan ke setiap orang, dan merindukan supaya mereka juga dapat menerima Engkau. Tuhan, tolong kami supaya kami hidup dalam pelayanan di setiap hari, dan berkatilah kami Tuhan. Kami masih juga harus hidup sembari menantikan kedatangan Tuhan. Biarlah Engkau membukakan tingkap langit sehingga tercurah berkat yang berkelimpahan. Usaha tangan yang dilakukan umat-umat Tuhan dapat berhasil membawa kecukupan dalam segenap kebutuhan. Demikian juga kehadiran-Mu di dalam kehidupan rumah tangga ya Bapa, menjadi guru yang akan menuntun sehingga rumah tangga kami dapat menjadi Eden yang kecil, bersukacita dan berbahagia. Anak-anak
dalam pertumbuhan, dalam perkembangan mereka, dalam menghadapi era teknologi yang luar biasa, yang dapat menjadi satu celah juga bagi mereka untuk dipakai oleh setan dan membuat mereka jauh daripadamu ya Tuhan. Biarlah kiranya mereka tetap berjalan setia dalam kebenaran-Mu saja. Memberkati umat-umat-Mu yang berada dalam keadaan sakit, Tuhan akan menumpangkan kuasa yang datangnya dari surga untuk membawa pemulihan, dan juga Tuhan melalui kesehatan yang Kau berikan, mereka merasakan bagaimana kehadirat Tuhan selalu ada pada mereka. Bapa di sorga mendoakan juga senantiasa bagi umat-umat Tuhan yang pada hari ini yang merasa bersuka cita dalam merayakan hari ulang tahun mereka. Tuhan karuniakanlah dengan berkat yang khusus kesehatan dan umur yang panjang. Lebih lagi ya Bapa, biarlah iman mereka selalu diteguhkan. Terpujilah Engkau Tuhan, mengampuni dosa pelanggaran kami, karena doa ini hamba-Mu serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13 sampai 16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.